Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan selalu memberkati kita semua. Pada kesempatan ini saya mau merespon video pendeta Muriwali atau yang dikenal dengan pendeta MIM yang berbicara tentang Paus Fransiskus. Dalam videonya, pendeta MIM menyandingkan Romo Patris Allegro dan Ustadz Alfian Tanjung sebagai kadrun. Romo Patris Allegro disebut oleh pendeta MIM sebagai Romo Kadrun. Dan juga dalam videonya yang akan saya kritisi, yaitu MIM mengatakan bahwa umat Katolik menyambut Paus Fransiskus secara berlebih-lebihan dan bisa-bisa jatuh dalam mengkultuskan Paus. Jadi pendeta MIM mengatakan bahwa umat Katolik menyambut Paus berlebih-lebihan dan mengkultuskan Paus Fransiskus. Mari kita lihat cuplikan videonya. Ini yang namanya Romo Patris Allegro ini mengulang lagi itu kejadian yang dulu-dulu, saudara. Maka saya harus memberikan pembelaan iman Protestan saya yang diserang oleh Patris Allegro. Baik, Patris Allegro ini terus membidat-bidatkan Protestan. Caranya sangat-sangat fundamentalis. Nah, ini adalah seorang Romo fundamentalis, saudara. Seorang Romo, ya boleh saya katakan Romo kadrun. Kenapa saya menggunakan istilah kadrun di sini? Karena kalau dibandingkan dengan bosnya, ya, atau apa namanya atasannya, yaitu Paus Fransiskus, maka sikap Paus Fransiskus ini sangat berbeda dengan Patris Allegro. Walaupun dia cerdas sih sebetulnya, tapi ternyata karena dia kadrun, ya, dia fundamentalis yang hanya membidat-bidatkan Protestan, maka dia memamerkan kebodohan-kebodohannya ketika dia menanggapi Pak Deki dan menanggapi saya. Argumentasi kami sama sekali jomplang. Argumentasi saya dan Pak Deki level atas, dia sama sekali level anak TK argumentasinya. Karena dia terlalu sombong dan terlalu fundamentalis, saudara. Nah, orang Katolik menyembah Paus? Mungkin tidak, saudara ya. Saya tidak yakin kalau orang Katolik menyembah Paus. Tapi kalau mengelu-elukan Paus, bahkan saya lihat agak berlebihan. Itu kemarin saya menonton itu Misa Akbar di GBK itu, saudara. Mengelu-elukan Paus terlalu berlebihan. Dan ini berbahaya loh, saudara. Ya, berbahaya. Mengelu-elukan manusia berlebihan itu berbahaya, saudara. Ya, ini bisa berujung kepada yang namanya kultus, ya. Kultus individu, saudara. Individu dikultuskan. Ini bahaya, ya. Tapi apa yang saya lihat di GBK kemarin, ya, di Misa Akbar itu agak berbahaya itu, saudara. Terlalu dielu-elukan pausnya, ya. Ya, lama-lama itu kultus individu, itu bahaya itu, ya. Hati-hati aja. Allegro ini memang dia Katolik, ya. Dia bukan dari sebelah, ya. Dia memang Katolik, tapi Katolik fundamentalis ini. Saya di Indonesia ini baru lihat 2 orang Romo ini yang fundamentalis, ya. Romo itu kan biasanya kita identifikasi Romo itu, saudara, ya. Kita identifikasi Romo Katolik itu mereka inklusif, ya. Inklusif, ya. Mereka moderat. Saya heran kok ada yang namanya Patris Allegro dan Alphonse Kolo. Nah, tapi kok jadi seperti kadrun, ya. So, jiwanya kok fundamentalis sekali. Saya enggak tahu, saudara, kenapa bisa begitu, ya. Terhadap pernyataan pendeta MIM, saya mau mengatakan beberapa hal ini. Pertama, dengan menyebut Romo Patris Allegro sebagai kadrun, bahkan saya juga disebut sebagai Romo fundamentalis, pendeta MIM jatuh dalam sikap menghakimi. Seharusnya kalau Anda tidak setuju dengan pernyataan dalam video-video Romo Patris, jangan Anda jatuh dalam sikap menghakimi. Apakah denominasi Protestan yang pendeta MIM anut itu mengajarkan untuk menghakimi? Yang kedua, kehadiran Romo-Romo Katolik dalam sosial media itu pertama-tama mau mengajarkan apa yang diimani oleh gereja Katolik. Gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas dasar para rasul, dan Petrus dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai pemimpin gereja di dunia ini yang kepemimpinannya diteruskan oleh pengganti-penggantinya yaitu Paus. Ketiga,
Ketika Romo Patris, saya dan romo-romo lainnya, dan bahkan umat Katolik dalam pengajarannya kemudian menyinggung soal Protestan, itu karena kami mau meluruskan tuduhan-tuduhan dari saudara-saudara denominasi Protestan yang sudah selama ini sering menyerang iman gereja Katolik. Nah, sekarang baru muncul beberapa orang saja sudah merasa dan menuduh bahwa kami yang duluan menyerang Protestan. Apakah enggak terbalik? Yang keempat, Pendeta MYM menyebut Paus Fransiskus sebagai bosnya Romo Patris Allegro. Kami orang Katolik tidak pernah menyebut Paus dengan sebutan bos. Maka sopanlah dalam menggunakan terminologi. Katanya Pendeta MYM ini orang pintar, orang hebat, tapi kok tidak bijak dalam menggunakan terminologi. Yang kelima, Pendeta MYM katanya tidak menerima kepemimpinan Paus karena menurut Anda itu tidak biblis, itu tidak skriptura. Tapi kok membuat video tentang Paus? Jangan-jangan Anda kagum juga dengan kehadiran Paus Fransiskus? Atau apa motivasi Anda membuat video tentang Paus? Soal pernyataan Ustadz Alfian Tanjung itu berhubungan dengan Katolik bukan Protestan, maka biarkanlah orang Katolik yang menanggapi apa yang dikatakan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Yang keenam, pernyataan Pendeta MYM bahwa orang Katolik dalam menyambut Paus Fransiskus itu berlebih-lebihan dan sangat berbahaya karena mengkultuskan Paus, itu adalah pernyataan yang sangat tidak dibenarkan. Karena orang Katolik tidak mengkultuskan Paus Fransiskus. Maka hati-hatilah dalam membuat pernyataan. Apakah salah kalau umat Katolik menyambut pimpinan gerejanya dengan euforia, dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dengan penuh antusiasme, dengan penuh kebanggaan? Atau iri hatikah engkau karena umat Katolik mempunyai seorang pemimpin yang sangat luar biasa, yang sangat dicintai dan dikagumi? Maka saya mau menegaskan kepada Pendeta MYM bahwa Anda salah kalau Anda mengatakan bahwa umat Katolik berlebih-lebihan dalam menyambut Paus Fransiskus dan itu berbahaya karena bisa jatuh dalam mengkultuskan Paus Fransiskus. Apakah Anda pikir bahwa orang Katolik itu sempit pemikirannya sehingga sampai pada mengkultuskan Paus Fransiskus? Apakah Anda pikir bahwa umat Katolik, para pastor Katolik, para uskup tidak bisa mendistingsi sesuatu dalam bersikap? Maka Pendeta MYM hati-hatilah dalam membuat pernyataan. Perlu Pendeta MYM dan kita semua sadari bahwa kehadiran Paus Fransiskus yang disambut dengan penuh sukacita, dengan luar biasa, dengan penuh syukur, itu karena ada pribadi Tuhan Yesus yang dihadirkan dalam diri Paus Fransiskus. Bahkan di balik pribadi Paus Fransiskus yang manusia biasa itu, ada pribadi Tuhan Yesus yang dihadirkan. Ini pasti tidak akan bisa dipahami oleh Pendeta MYM, tetapi orang Katolik pasti menyadari dan mengalami hal ini. Bahwa dalam diri pribadi Paus Fransiskus yang manusia biasa itu, Paus Fransiskus menghadirkan pribadi Tuhan Yesus sendiri. Maka bagi umat Katolik kita bersyukur karena memiliki seorang Paus Fransiskus yang luar biasa, yang kehadirannya menginspirasi dunia, yang kehadirannya menginspirasi para pemimpin, menginspirasi umat Katolik, memberikan teladan yang luar biasa kepada kita. Maka sebagai orang Katolik, banggalah menjadi orang Katolik karena Katolikku keren. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam.